Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Oktaviani, nomor absen 31 dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pertama, kita akan membahas mengenai jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan tersebut, akun-akun yang ditutup menjadi nol pada awal periode akuntansi berikutnya. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Jurnal ini juga digunakan oleh suatu perusahaan sebagai pratinjau atau review akhir. Kemudian, ada beberapa fungsi dan tujuan dari jurnal penutup. Di sini saya akan menyebutkan 5 fungsi dan tujuannya. Pertama, menyesuaikan saldo akun sehingga jumlahnya 0 agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikutnya. Kemudian fungsi dan tujuan yang kedua adalah menjadikan akun 0 di akhir periode agar saldo akun modal menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dengan melakukan penutupan saldo pada akun sementara, saldo modal perusahaan jumlahnya akan sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut bisa digunakan sebagai acuan untuk membukukan periode berikutnya. Kemudian fungsi ketiga dari jurnal penutup yaitu memisahkan akun pendapatan serta beban. Maksudnya, supaya kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pembukaan pada periode berikutnya. Setelah akun-akun tersebut dipisahkan, perusahaan dapat menyusun pembukuan untuk periode selanjutnya. Karena setiap transaksi antar periode dipisahkan, jurnal penutup juga bisa membantu untuk memudahkan proses audit atau pemeriksaan. Jadi, pihak pengaudit dapat memeriksa beberapa transaksi yang berada dalam periode akuntansi berbeda dengan mudah. Terakhir, jurnal penutup berguna untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan secara real atau sebenarnya setelah penutupan pembukuan dalam satu periode. Laporan keuangan yang dimaksud adalah aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Akun yang ditutup dibagi menjadi 2, yakni akun nominal dan akun pembantu modal. Dalam akun nominal dibagi lagi menjadi 2, yakni akun pendapatan dan akun beban. Definisi dari pendapatan perusahaan adalah hasil atau penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Akun pendapatan dibagi menjadi 2, yakni pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Untuk akun pendapatan berisikan transaksi-transaksi terkait penghasilan yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Kemudian komponen yang kedua, yakni akun beban. Pengertian beban adalah pengorbanan yang terjadi selama melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Ada 2 jenis akun beban, yaitu beban usaha yang merupakan pengorbanan langsung untuk kegiatan usaha, dan yang kedua beban lain-lain yang merupakan beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha. Kemudian akun yang kedua, akun pembantu modal. Di sini terdiri dari 2 komponen juga. Pertama adalah ikhtisar laba atau rugi dan prive. Dalam ikhtisar laba atau rugi terjadi 2 kondisi, yakni kondisi laba dan kondisi rugi. Kondisi laba adalah kondisi di mana suatu kegiatan usaha menghasilkan pendapatan yang lebih banyak dibandingkan pengeluaran. Sedangkan kondisi yang kedua adalah kondisi rugi, yakni kondisi di mana pendapatan lebih sedikit dari pengeluaran. Kemudian komponen kedua untuk akun pembantu modal adalah akun prive. Akun prive adalah penarikan modal oleh pemilik. Biasanya hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal pembalik.
Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jurnal pembalik dibuat untuk mencegah terjadinya akun ganda. Pembuatan jurnal pembalik biasanya dilakukan pada awal periode baru, supaya muncul analisis nyata yang up to date atau terbaru. Dengan kata lain, jurnal pembalik berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Pembuatan jurnal pembalik ini bersifat opsional. Artinya kita boleh membuatnya ataupun tidak membuatnya. Tetapi untuk pengelolaan keuangan akan lebih rinci bila jurnal pembalik dibuat. Untuk fungsi dari jurnal pembalik, di sini saya akan menyebutkan 3, yakni mempermudah, menyederhanakan, dan meminimalkan kesalahan atau kekeliruan. Pertama, mempermudah pencatatan transaksi. Jurnal pembalik membuat proses pencatatan transaksi menjadi lebih mudah, terlebih pencatatan neraca yang disusun pada awal periode baru. Yang kedua adalah menyederhanakan pembuatan jurnal pada periode berikutnya. Penyusunan jurnal pembalik dapat membuat proses penyusunan jurnal penyesuaian menjadi lebih sederhana, terutama jurnal yang disusun untuk periode berikutnya. Proses penyederhanaan ini akan sangat berguna apabila komponen atau ayat-ayat jurnal penyesuaian jumlahnya cukup banyak. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Jurnal pembalik juga membantu untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Kesalahan yang mungkin terjadi misalnya pencatatan jurnal ganda dan adanya pengakuan ganda untuk akun biaya serta pendapatan. Akun yang membutuhkan jurnal pembalik adalah pertama, beban yang masih harus dibayarkan, beban dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, pendapatan diterima di muka, dan pemakaian atas perlengkapan. Yang dimaksud dari beban yang akan dibayarkan adalah biaya atau beban yang masih harus dikeluarkan pada suatu periode tertentu. Kemudian yang kedua adalah beban yang dibayar di muka. Artinya, apabila suatu perusahaan telah membayarkan biaya tertentu di muka, tetapi transaksinya belum tercatat dalam neraca. Kemudian yang ketiga adalah akun pendapatan yang masih akan diterima. Artinya penghasilan tersebut sudah diterima oleh suatu perusahaan, tetapi masih belum tercatat sebagai pendapatan usaha. Kemudian yang keempat adalah pendapatan dibayar di muka. Artinya pendapatan tersebut didapat oleh suatu perusahaan pada awal transaksi. Kemudian yang kelima adalah pemakaian atas perlengkapan. Dalam akun pemakaian atas perlengkapan ini berisikan segala peralatan-peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Sekian video penjelasan mengenai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.